Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aplikasi pengelolaan masjid atau e-masjid berbasis web. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu proyek analisa dan perancangan sistem informasi. Adapun latar belakang kami memilih proyek ini karena kami ingin mengembangkan suatu sistem informasi untuk memudahkan siapapun dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan masjid yang dimana masih tertutupnya sistem pengelolaan suatu masjid di suatu daerah. Untuk permasalahannya, kami mendapati dua permasalahan. Yang ke-1 yaitu kurang terbukanya sistem pengelolaan keuangan. Yang kedua, kurangnya informasi tentang kegiatan masjid seperti kajian, event, dan lain-lain. Untuk deskripsi produk atau servis, hasil produk yang kami harapkan yaitu berupa aplikasi e-masjid berbasis web. Adapun keuntungan yang kami harapkan yaitu 1 dari sisi admin, mengembangkan teknologi informasi masjid, dan yang kedua, mempermudah pelayanan pengelolaan masjid. Dari sisi user, mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai masjid, yang kedua, mempermudah dalam berdonasi. Perencanaan aktivitas secara global, yaitu nomor 1, deskripsi aktivitas, analisa dan desain sistem, jumlah hari selama 7 hari dan estimasi biaya sebanyak 250.000. Yang kedua, desain aplikasi selama 6 hari dengan estimasi biaya 150.000. Dan yang ketiga, pemrograman selama 18 hari dengan estimasi biaya 900.000. Yang keempat, testing selama 4 hari dengan estimasi biaya 100.000. Yang kelima, instalasi selama 2 hari dengan estimasi biaya 100.000. Yang keenam, dokumentasi selama 15 hari dengan estimasi biaya 500.000. Yang ketujuh, training selama 2 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang kedelapan, administrasi selama 18 hari dengan estimasi biaya 500.000. Yang kesembilan, pemeliharaan selama 8 hari dengan estimasi biaya 100.000. Dan yang ke-10, tambahan kerja, meeting, dan lain-lain selama 5 hari dengan estimasi biaya 1.300.000. Maka total semuanya yaitu 85 hari dengan estimasi biaya 4.900.000. Aktivitas diagram sistem berjalan DKM atau pengurus masjid memberikan informasi di setiap minggunya mengenal jadwal kajian, lapor kas, donasi, dan lain-lain. Aktivitas diagram sistem usulan. Sistem pengelolaan masjid merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan di bidang informasi dalam pemanfaatan teknologi yang dimana masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi seputar Masjid Agung Kota Tasikmalaya, baik berupa jadwal sholat, jadwal imam masjid, jadwal kajian, donasi masjid, dan lain-lain. Hal ini yang mendasari untuk membantu mengatasi permasalahan dalam kurangnya suatu informasi untuk masyarakat agar lebih mudah mendapatkan informasi seputar Masjid Agung Tasikmalaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisa kebutuhan sistem. Jadi, dengan adanya website pengelolaan e-masjid ini, warga masyarakat itu akan lebih mudah mendapatkan informasi seputar masjid. Adapun jenis informasi yang akan didapatkan masyarakat, yakni mengenai jadwal sholat, jadwal kajian-kajian, di mana mereka bisa mengetahui kapan, siapa pematerinya, dan apa yang akan disampaikan lewat web tersebut. Kemudian mereka juga bisa melihat jadwal imam masjid, mereka juga bisa berdonasi, mereka juga bisa melihat
pengelolaan keuangan kas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama ada ERD atau Entity Relation Diagram. Di sini kita bisa lihat bahwa ada tabel admin, di mana tabel admin ini memiliki atribut ID sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Admin ini dapat mengelola kas, di mana kas ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada kode rekening, keterangan, jenis, tanggal, debit, kredit, dan juga saldo. Relasi antara admin dan juga kas yaitu one to many, di mana satu admin dapat mengelola beberapa laporan kas. Selanjutnya, admin dapat mengelola kajian, di mana tabel kajian ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada nama, dash, image, waktu, tempat, dan juga pemateri. Di mana relasi antara admin dan juga kajian yaitu one to many, yaitu satu admin dapat menjadwal beberapa kajian. Kemudian admin juga dapat menginput program, di mana program itu memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada title, dash, image, dan relasi antara admin dan juga program yaitu one to many, di mana satu admin dapat menginput beberapa program. Kemudian ada juga kemudian admin dapat menginput masjid, di mana masjid ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada nama, alamat, website, email, nomor telepon, dan juga gambar. Di mana relasi antara admin dan juga masjid ini yaitu one to many, di satu admin dapat menginput beberapa informasi mengenai masjid. Selanjutnya, kas, kajian, program masjid itu dapat dilihat atau dapat diakses oleh user, di mana user itu memiliki ID user, nama, password, image, email, rule, is active, dan date create, di mana primary key-nya itu terdapat pada ID user. User itu diakses oleh manajemen, di mana tabel manajemen itu memiliki atribut ID, nama, password, image, rule ID, is active, date create, dan primary key-nya itu terdapat pada ID. Relasi antara user dan manajemen yaitu many to one, di mana beberapa user dapat diakses oleh satu manajemen, dan manajemen juga dapat mengakses use rule yang memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian rule, kemudian juga bisa mengakses use menu yang di mana memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada juga atribut menu, dan juga submenu yang memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada atribut menu ID, title, URL, icon, is active, dan juga is active. Selanjutnya yaitu spesifikasi file dengan nama file user, dengan field ID user yang memiliki tipe integer, length 11 dengan deskripsi primary key. Selanjutnya ada nama yang dimana tipenya yaitu varchar, length-nya itu 128, kemudian ada email yang memiliki tipe varchar juga, length-nya juga 128. Kemudian password dengan tipe varchar dengan length 256, kemudian image dengan tipe varchar dengan length 128, kemudian rule ID dengan tipe integer dengan length 1, kemudian is active dengan tipe integer dengan length 1, kemudian ada date create dengan tipe integer dengan length 11. Selanjutnya ada nama file yaitu user access menu, di mana memiliki field ID
yang memiliki tipe integer dengan length 11 sebagai primary key, kemudian rule ID yang memiliki tipe integer dengan length 11, menu ID dengan tipe integer dengan length 11. Kemudian ada user menu yang memiliki field ID dan juga menu, di mana ID itu memiliki tipe integer dengan length 11, sedangkan menu memiliki tipe varchar dengan length-nya 58. Kemudian ada user rule, di mana user rule ini memiliki file ID dengan tipe integer length 11 sebagai primary key. Kemudian menu ID yang memiliki tipe integer dengan length 11. Ada title yang memiliki tipe varchar, length-nya 128. Kemudian URL yang memiliki tipe varchar dengan length 128. Kemudian icon yang memiliki tipe varchar dengan length 128, dan yang terakhir is active dengan tipe varchar length-nya 128. Kemudian ada juga nama filenya user submenu, di mana user submenu ini memiliki field ID, tema, deskripsi, image, waktu, tempat, dan juga pemateri, di mana ID itu memiliki tipe integer dengan length 11, tema integer dengan tema tipenya integer dengan length 11, kemudian tipenya varchar dengan length 128, kemudian image dengan tipe varchar 128 lengthnya, kemudian ada waktu dengan tipenya yaitu date, lengthnya 128, kemudian tempat tipenya varchar dengan length 128, kemudian pemateri dengan tipenya varchar, lengthnya juga 128. Pembuatan kode program. Yang pertama yaitu kode transaksi. Pasti di setiap transaksi harus memiliki kode agar dapat mempermudah admin dalam pencarian data transaksi. Di antaranya terdiri dari yaitu kode transaksi, bulan, tahun, dan nomor urut. Untuk 3 kolom pertama, kami menyediakan kode yaitu TRX untuk transaksi, kemudian 06 untuk kode bulan, dan 20 untuk kode tahun. Kemudian untuk nomor urut, kami menyediakan 3 kolom yaitu untuk 999 transaksi dalam 1 bulan. Nah, ini merupakan tampilan user untuk tampilan web umumnya. Yang di sini terdapat halaman slider, kemudian program apa saja yang ada di masjid, kajian apa saja yang akan datang, kemudian ada donasi tentang masjid ini, kemudian kontak yang bisa dihubungi untuk si masjid ini, dan ada jadwal sholat. Nah, ini merupakan halaman login untuk masuk ke halaman admin dan manajemen. Nah, ini merupakan halaman dashboard admin yang di sini terdapat halaman profil, edit profile untuk admin, ganti password untuk admin, kemudian ada menu manajemen, submenu manajemen, laporan kas, program, kajian, website info, partner, dan donasi. Nah, untuk tampilan manajemen, kami hanya menyediakan laporan kas saja untuk si manajemen, agar keamanan data pada website lebih aman. Dan si manajemen itu bisa menambahkan transaksi dengan kas masuk, kas keluar, dengan ada keterangan masuknya apa, tanggalnya berapa, dan kodenya otomatis dibuat otomatis. Nah, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, tentunya kelompok kami masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang ada hubungannya dengan judul aplikasi pengelolaan masjid atau e-masjid ini. Di sini kami sebagai penyusun banyak berharap kepada kalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami sebagai tim penyusun demi sempurnanya aplikasi ini. Semoga aplikasi ini dapat berguna bagi penyusun, khususnya bagi para penggunanya atau para DKM yang bisa mengimplementasikannya.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.